Kita akan langsung mau memulai untuk sesi press conference dari film Zana Whisper of Volcano Isle, di mana tadi Ibu Liliana juga sudah men-spill sedikit mengenai project ini di balik layarnya seperti itu ya Ibu ya. Mungkin ini boleh langsung saja karena tampilan animasinya luar biasa. Tadi teman-teman juga sudah menyaksikan sebelum sesi press conference ini. Kira-kira apa yang coba ditawarkan dari film Zana Whisper of Volcano Isle ini kepada penonton di Indonesia, khususnya keluarga? Nah, seperti itu Ibu, karena kan banyak sekali karya-karya yang juga sudah dihasilkan dari MNC Animation ini. Nah, kira-kira dari film Zana ini yang berbeda dan yang mau ditawarkan apa? Silakan Ibu. Ya, tentunya kita melihat bahwa anak-anak kita tuh perlu film-film yang menginspirasi ya. Yes. Sedangkan sekarang itu banyak film horor yang sering tayang di movie besar ya. Oleh sebab itu kami sebagai MNC Picture tentunya kami juga merasa bahwa ada beban moral kami yang kami ingin sharing kepada teman-teman sekalian, karena kami merasa bahwa anak-anak kita itu perlu film yang mendidik, perlu film yang berasal dari tim kita tentunya, tapi berstandarnya internasional gitu. Jadi mereka itu merasa bahwa oh, kita mampu ya, kreativitas kita mampu sampai ke situ gitu. Yeah. Apalagi kita bisa ke luar negeri. Itu luar biasa. Nanti kita kasih tahu deh bahwa boleh Bu. bahwa kita setelah tanggal 2 Januari 3 minggu berikutnya kita sudah terschedule akan tayang di Singapura, Malaysia, luar biasa, Brunei Darussalam dan Kamboja. Wow, nah, itu yang ya luar biasa sih. Jadi ini produksi yang tidak main-main ya Bu ya, benar-benar langsung diperkenalkan ke negara-negara tetangga juga ya Bu ya. Oke, nah lalu kalau misalnya ke depannya nih Bu, kan sudah akan diperkenalkan juga ke luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi bukan cuma keluarga-keluarga di Indonesia aja yang bakal menyaksikan. Kira-kira nih Bu, yang namanya ibu-ibu sama anak-anaknya termasuk saya, kalau nonton film yang bagus bawaannya tuh pengen terus. Apakah nanti untuk waralaba dari film Zana ini akan ada sequelnya atau dibuatkah seriesnya seperti itu Bu? Mungkin proyeksinya boleh diceritakan? Ya, tentunya kami selalu memikirkan hal tersebut ya, karena sebuah film layar lebar itu harus ada keberlanjutannya. Ya. Pada saat kita mempunyai seriesnya, itu film itu akan terus berlanjut gitu dan bisa mempengaruhi hati anak-anak di Indonesia gitu. Jadi makin melekat kan. Pada saat kita membuat film, kalau hanya layar lebar sekali tayang terus habis, mungkin mereka bisa lupa. Nah, tapi iya tuh. Kalau TV series itu kan mereka selalu lihat terus setiap hari. Nah, itu kita akan buat. Oke, jadi kita bisa lebih sering ketemu sama Zana ya Bu ya? Kita bisa ketemu sana. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Terima kasih banyak. Terima kasih khususnya karena sudah memikirkan anak-anak Indonesia dan keluarganya untuk mendapatkan tontonan-tontonan yang berkualitas dan tadi tingkatnya internasional juga seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Aku mau beralih ke Bapak Titan sejenak. Bapak Titan, ini kita bicara soal film Zana Whisper of Volcano Isle. Mungkin boleh diceritakan juga nih dari perspektif Bapak gitu ya. Karena ini akan tayangnya tepat sekali pada waktu liburan anak sekolah. Kira-kira harapannya apa nih Pak ya, khususnya untuk para penonton gitu ya, keluarga yang akan menyaksikan di tanggal 2 Januari 2025. Silakan Bapak. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini animasi kita ketiga ya di film di layar besar, di layar bioskop, dan saya kebetulan banyak tahu juga tentang proses Zana ini. Udah lama banget, udah hampir 3 tahun prosesnya, dan memang kita harus akui bahwa Ibu Liliana memang komit banget untuk pengembangan animasi di MNC Group. Jadi dari awal, bahkan dari IP pertama, produksi pertama kita dulu punya Entong, Kiko, Titus, Bima dan sebagainya, masih komit ya Bu ya untuk terus membesarkan MNC Animations. Jadi akhirnya pada hari ini kita announce bahwa dan kita udah bisa lihat hasil dari Zana filmnya, dan ini sudah akan tayang tanggal 2 ya, bulan Januari tahun depan, menandai 2025. Terus kita lihat bahwa
tidak terlalu banyak film untuk anak, dan kebetulan memang pemerintah kan sedang merencanakan untuk banyak memproduksi film anak. Nah, 2025 kita mulai, MNC Animations memulai dengan meluncurkan film untuk anak. Harapannya liburan, pastinya kita berharap ini menjadi bagian dari liburan anak-anak semua dan ibu-ibu gitu ya. Filmnya bagus, filmnya colorful, nggak bosenin. Tadi kalau mungkin sebagian wartawan, teman-teman di sini sudah lihat di depan ada nuansa hutan-hutan dan sebagainya, dan itu memang sudah sesuai dengan apa warna dari animasi ini. Dan saya pikir mungkin nggak terlalu panjang, tadi udah nonton ya teman-teman semua. Udah ya? nonton. Memang itu untuk ibu-ibu, anak, tapi bapaknya mau nggak mau nonton, nemenin kan? Betul dong. Harus gitu ya. Oke. Kira-kira mohon disampaikan ke anak-anaknya, ke istrinya, bahwa ini film yang sangat bisa menemani liburan tahun 2025. Baik, terima kasih banyak Pak Titan ya. Kita kasih tepuk tangan juga atas penjelasannya. Mungkin tadi bapak-bapaknya beliin popcorn ya Pak ya? Boleh. Baik, aku mau bertanya kepada Pak Robi, tapi bukan pakai purba ya. Pak Robi Susanto ya, sabar ya bagian kamu nanti ya Kak ya. Oke, Pak Robi Susanto, ini kita mau bertanya mengenai proses pengembangan ide dan editing film Zana Whisper of Volcano Isle ini, karena prosesnya pasti panjang seperti itu ya. Tadi sempat dibilang kalau dari 2020, betul ya Bu ya? Kemudian sampai akhirnya tanggal 2 Januari ini bisa disaksikan oleh seluruh keluarga Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri juga. Mungkin boleh diceritakan pengembangan ide dan editingnya? Silakan Pak Robi. Selamat siang semua. Selamat siang. Atas kehadirannya teman-teman. Jadi memang pertama kali ide tentang membuat Zana sebagai film layar lebar ini dicetuskan oleh Ibu Liliana di sekitar pertengahan tahun 2020. Kemudian dari situ kita mulai melakukan pengembangan cerita, pembuatan desain, pembuatan characters, location yang mungkin teman-teman udah lihat begitu visualnya begitu menarik, begitu bagus, warna-warni, warna-warnanya juga bagus sekali. Jadi memang kita mengincar kualitas internasional. Jadi proses produksinya memang lumayan memakan waktu. Jadi dari situ setelah karakter jadi kita harus buat animasinya, lalu harus istilahnya di render supaya jadi gambar final, dan itu juga melibatkan banyak pihak gitu. Yeah. Jadi dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kita menyelesaikan ini di sekitar akhir tahun 2023 sebenarnya. Lalu kita menunggu waktu yang tepat untuk dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya film ini dapat rilis dengan baik, dan akhirnya nanti di tanggal 2 Januari 2025 nanti kita akan rilis di bioskop di Indonesia dan dilanjutkan kemudian di Singapura, Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Oke, luar biasa nih. Penantian yang cukup panjang yang kita berikan tepuk tangan. Pertengahan 2020 idenya kemudian dikembangkan sampai rampung 2023 pertengahan, kita nontonnya 2025. Untung tapi 2025-nya masih awal banget ya Pak Bu ya. Jadi kita kayaknya nggak sabar gitu di tanggal 2 Januari 2025. Terima kasih Pak Robi ya. Tapi aman semuanya ya. Udah lega ya melihat kita udah bisa screening hari ini ya. Penantian begitu panjang ya Pak. Boleh Pak napas lega Pak, 1, 2, 3. Iya. Oke, baik, aku mau ke Pak Esap Andreas nih ya sekarang. Mungkin boleh diceritakan nih apa yang membuat film ini produksinya begitu berkesan. Apakah challenge-nya juga ada? Kemudian apa yang paling menarik dari produksi Zana Whisper of Volcano Isle? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama ya saya terima kasih ya, saya sekali lagi dikasih kesempatan untuk terlibat di proyek ini ya. Terus terang mungkin teman-teman juga bisa lihat perjalanan MNC Animasi ya. Dalam sekian lama tuh proyeknya ada terus gitu. Betul. Dan semuanya ada proyek gede-gede. Ini saya ketemu Mas Robi Purbajo udah berapa kali gitu ya, kita kerja sama bareng gitu. Terima kasih Mas. Jadi ya memang udah di DNA kami ya, di MNC Animation untuk bikin konten, dan karena kami animasi ya audiens kami kebanyakan memang anak-anak gitu. Betul. Ya. Dan setiap proyek itu menantang gitu. Kalau dilihat dari perjalanan kami dari film sebelumnya sampai yang sekarang karena ya ini juga unik karena pertama kami untuk yang di proyek Zana ini kami bekerja sama dengan talent-talent yang
multicultural gitu ya. Yes. Dan kami juga satu sama lain itu saling belajar. Terus terang saya banyak belajar di proyek ini. Teman-teman yang dari multicultural itu juga belajar juga sama kita, dan kita juga banyak menemukan hal-hal baru gitu ya, yang ternyata seperti ini bikinnya. Dan uniknya apa yang selama ini kami aplikasikan itu di produksi itu juga sebenarnya sudah tepat gitu ya, maksudnya ya ini berarti kita udah on track gitu ya untuk produksi kita yang selama ini kita sudah berjalan. Jadi ya itu pengalaman yang berkesan ya kalau buat saya gitu ya, dan buat teman-teman tim di animasi, di MNC Animasi. Jadi untuk pada akhirnya kami sampai di titik ini ya, kami bersyukur ya kami bisa selesaikan proyek ini, biarpun itu juga beruntung ya. Yes. Kalau teman-teman perhatikan, emang tadi rentang waktunya panjang ya, tapi betul. kalau diperhatikan udah berapa film tuh rentang panjang itu kita rilis juga gitu. Jadi kita memang selalu berproses. Yes. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Berarti kalau bisa dirangkum yang menarik dan yang berkesan dari selama produksi film ini tadi, salah satu kata yang menjadi kunci kayaknya pembelajaran ya Pak ya, karena sama-sama belajar. Jadi di produksiannya ada pembelajaran, yang nonton juga pasti akan ada pembelajaran dari message film Zana ini. Terima kasih. Bapak juga mau nafas lega dulu kayak Pak Robi tadi? Boleh Pak, 1, 2, 3 Pak. Terima kasih banyak, kita kasih tepuk tangan dong Pak Robi. Nah, kita mau ke Kakak Alia dulu nih ya. Kakak Alia mungkin boleh kenalan sekaligus pakai suara yang tadi kita udah denger dulu. Ya dikit gitu, ada line yang paling kamu ingat mungkin. Kita coba merem teman-teman, jadi kita ingetnya tuh Zana gitu ya. Coba ya, 1, 2, 3. Hai, aku Zana. Halo Zana. Zana, terima kasih sudah hadir di sini. Oh, kamu agak malu-malu jadinya ya. Karena mungkin ada perasaan lega juga gitu bisa ketemu sama teman-teman semua. Udah bisa ditonton juga segera. Mungkin Alia boleh diceritakan mengenai karakter Zana ini tuh seperti apa sih sebenarnya Zana nih? Bagaimana kamu proses berkenalannya juga, karakter development, dan kamu kan hanya suaranya saja. Pasti ini menarik nih ceritanya. Silakan. Oke, sebelumnya izinkan menyapa dulu ya. Selamat Silakan, sore teman-teman selamat semua. sore. Sekarang suara Alia ya, bukan suara Zana. Benar, oke udah ganti ya. Ganti. Sebelumnya juga aku ingin berterima kasih kepada MNC Animation sudah memilih aku untuk mengisi suara Zana. Aku merasa dikenalkan dengan Zana itu juga jadi belajar banyak ya, sama dengan tadi pembelajarannya tuh banyak banget. Karena sosok Zana itu sosok perempuan pemberani yang menurut aku justru aku belum pernah merasa seperti itu. Waktu aku merasa masih kecil mungkin ya, aku merasa aku kayaknya nggak seberani Zana deh. Jadinya ketika sambil aku baca ceritanya, plotnya, dan akhirnya sambil ngisi, itu aku merasa terinspirasi juga karena wah ini bagus banget untuk anak-anak luar sana yang waktu kecil tuh pemalu banget gitu. Jadinya bisa lebih berani, bisa belajar cara berteman dengan baik, bisa belajar menghadapi berbagai tantangan gitu. Makanya aku bangga banget bisa menyuarakan Zana. Kemudian aku ngerasa perbedaannya ketika aku lagi memproses mengisi suaranya gitu ya, ngelihat gambarnya di layar terus harus ada suaranya, itu untungnya dibantu dengan pengalaman voice acting sebelumnya, yaitu dari project MNC Animation juga, yaitu Bima S. Nah, makasih juga nih gara-gara ada pengalaman ngisi suara di Bima S itu, jadi aku nggak grogi-grogi banget di sana gitu. Mungkin kira-kira teman-teman ada yang udah nonton Bima S sebelumnya? Nah itu mungkin bisa keinget aku di situ jadi Helena, jadi penjahat. Nah di sini jadi Zana ya. Nah itu karena ada pengalaman itulah jadi bekal bagus, akhirnya bikin aku persiapannya makin mantap di Zana. Dan aku juga semakin excited karena di sebelumnya aku perannya kecil, tapi sekarang wah jadi Zana, jadi kita kasih tepuk tangan dong. Ya. Aku harap yang nonton nanti bisa mengambil banyak pelajaran dan bisa terus menanam pesan-pesannya untuk menjadi inspirasi dan juga semangat untuk apapun yang dikerjakan ke depannya gitu. Dan semoga film ini bisa menjadi harapan besar untuk
masa depan yang lebih bagus lagi untuk animasi dan juga film-film dari Indonesia. Amin. Untuk animasi Indonesia kita kasih tepuk tangan dong, semangatin ya. Satu lagi pertanyaan buat Kakak Alia. Ya, Silakan. kan di sini kan ada teman-temannya, ya, ada peri-perinya itu. Nah, gimana nih chemistry-nya bersama dengan Brooklyn ya, dan juga sama Gea. Kalian gimana nih karakter development-nya supaya apakah kalian memang sudah berteman sebelumnya atau kalian ada hangout bareng gitu? Boleh diceritakan? Ya, jadi jujur aku belum pernah ketemu sama Gia dan Brooklyn sebelumnya, dan terima kasih karena Project Zana ini aku akhirnya dipertemukan dan akhirnya sekarang berteman sampai Bestie. sekarang. Sampai sering tiktokan bareng dulu ya selama proses bikin Zana, lucu banget. Dan selama prosesnya itu pun ya, ketika pendalaman karakter itu terima kasih juga tim produksi itu benar-benar mempersiapkan kita dengan sangat matang, Oke. dengan memberikan proses reading yang lumayan lama, setiap detailnya dibahas, setiap line-nya kita diskusikan, ada coaching mengenai acting juga, karena Yes. walaupun kita mengeluarkan suara doang kan, tapi tetap harus diolah skill actingnya ya, Betul. gitu. Walaupun kita nggak semuanya satu badan-badan kelihatan di kamera, tapi tetap aja harus dilatih, dan itu aku rasa bekal-bekal yang sangat berharga. Dan karena kita latihan acting dan juga pendalaman karakternya bareng-bareng, jadi semakin solid gitu. Semoga tadi teman-teman yang menonton juga bisa ngelihat ya kayak bonding kita itu sudah cukup tersampaikan di film gitu, persahabatannya kita. Oke, Iya. baik. Terima kasih karena persahabatan kalian yang dilakukan secara nyata juga kita bisa merasakannya di film Zana ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Makasih Kakak Alia. Aku mau ke Brooklyn. Oh, kalau aku bilang aku mau ke Brooklyn kayak harus naik pesawat ya? Enggak ya? Oke, Brooklyn. Sama dong kayak Kakak Alia tadi pakai suaranya Novi, karakternya betul ya? Coba. Halo semuanya, aku Novi. Halo Novi, tetap sama ekspresinya juga ya, ada malu-malunya juga ya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngobrol sama Brooklyn nih, Brooklyn kan biasanya di depan kamera. Nah sekarang harus mengisi suara seperti itu. Ada kesulitan atau justru wah ini udah mantap banget karena memang sudah solid juga. Boleh diceritakan? So, kalau acting in person, I think you have to use more emotion, ekspresi, gestur. Tapi kalau dubbing itu, you have to put the emotion, ekspresi, everything in your voice. Karena kan Yes. dubbing, so it has to really, your voice has to really have the emotion in the Mhm. film too. Gitu. Aha. Tapi nggak sulit ya? Enggak sih, I think it's pretty easy for me. Oke, apalagi dengan pertemanannya yang juga dilakukan secara nyata seperti itu kan ya. Yes, Nah, our besties. Bestie, kalau karakter Novi, can you tell us about the character? Yes, karakter Novi itu lucu, suka exploring, and she's very happy. She's always happy ya, and she's ya gitu deh. Nonton makanya lagi ya Yes, nanti ya. pokoknya langsung nonton. Tanggal 2 Januari ya. Tanggal 2 Januari. Oke, kalau dilihat dari sayapnya berarti kupu-kupu nih ya. Yes, I'm a fairy. I'm gonna fly away. Oke. Oh iya, peri ya. Kalau misalnya Zana adalah Peri juga. peri juga. Tadi ada yang lain-lainnya ada. Nah, kita mau ngobrol sama kumbangnya nih tadi ya Bu ya. Bener ya Bu? Oke. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dong buat Brooklyn. Thank you. Oke, jadi ini karena emosinya juga bisa tersampaikan dengan baik. Jadi it's a fun project ya. Sepertinya ya. Yes. Oke, terima kasih. Robi Purba. Yes, Dona. Wow, langsung in karakter ya. Ini sebagai Oleander betul? Dan Atlas. Atlas. Oke. Dua karakter di sini sampai sakit tenggorokan ini sumpah Dona. Boleh diceritakan ini gimana nih? Apa yang membedakan karakternya? Kemudian kesulitannya kah gitu? Thank you Dona buat pertanyaannya. Izinkan aku menyapa teman-teman media dulu. Assalamualaikum. Mas Sajipan. Dan juga terima kasih Ibu Liliana Batitan dan juga semua tim dari MNC Animation buat kesempatan ketiga kalinya. Pak Isaf, Ibu terima kasih untuk film ketiga saya ini. Jadi karakter ini di film ini Zana the Movie malah sangat menantang. Oke. Nona, karena aku memerankan dua karakter yang berbeda. Satu baik banget melindungi keluarga dan juga ponakan dan lain sebagainya. Satu lagi kok rakus dan jahat banget begitu Itu ya. dia. Yang jahat ini bukan jahat sih saya bisa bilangnya, maksudnya Antagonis punya gitu ya? antagonis lah. Ini bernama Atlas, sementara yang baik itu Oleander. Gitu. Oke. Jadi agak-agak dua personalities nih Ibu ya.
saya sampai bingung hari ini saya jadi yang siapa ya. Oke, berarti untuk mengatur emosinya gitu ya, karena tadi kan seperti ceritanya Brooklyn gitu ya, karena suara jadi emang harus put emotion di situ. Tapi gimana nih, aman atau ada kebingungan malah ke bawah gitu? Jadi jujur kita melalui proses reading yang alhamdulillah panjang, hampir 1 bulan lebih. Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Kita dikasih coach yang hebat, tim yang luar biasa, detail banget. Per kata kita benar-benar bedah begitu teman-teman. Jadi paling kalau teman-teman mungkin aku bisa menggambarkan ketika keluar dari lift, kita mau masuk ke pintu animation, MNC Animation. Oke, hari ini gue jadi Atlas. Pada saat masuk, gue harus jahat nih. Terus misalkan hari besoknya, oke, hari ini gue jadi Oleander, keluar dari lift, masuk itu, aku orang baik. Jadi benar-benar harus bisa set sebelum masuk ke ruangan reading. Kalau enggak kayak aku takutnya kayak ke switch dan bingung hari ini memerankannya gimana gitu. Oke. Ini boleh diceritain nggak sih, kalian prosesnya tuh berapa lama nih selama dubbingnya ini nih kurang lebih? Kalian silakan. Total, in total gitu. Maaf, lupa. 3 minggu sampai 1 bulan ya baru ya. 3 minggu sampai Beberapa 1 bulan. minggu, Oke. Cuman ya persisnya lupa, maaf ya. Gak apa-apa, kita maafin Zana ya. Jadi Aku mah daun-daun mah maafin gitu. kalau boleh jujur teman-teman dan ibu, pada saat kita proses voice over itu kita belum dapat gambar yang udah semanis dan sebagus ini. Masih rough banget. Jadi ini kita emosinya gimana dan gimana cara sinking bibirnya gitu, Oke, Pak. yes. Tapi ya begitulah karena kita dibantu sama tim gitu, jadi ya alhamdulillah lah. Oke, Insyaallah. mungkin aku boleh tanya satu-satu nih ya buat Kak Robi, buat Brooklyn sama Kakak Alia juga. Hari dimana yang paling berkesan ketika kalian voice over? Nah, itu pas lagi ngapain, ada kejadian apa, mungkin boleh diceritain. Coba diinget-inget. Aku dulu. Boleh. Oke, jadi aku tuh ada satu scene di mana aku berantem sama diri aku sendiri. Nah, lo agak sulit ya. Aktor mana sudah ngelakuin itu coba? Udah gitu cuma boleh tepuk tangan buat Oleander dong. Boleh dong kita kasih tepuk tangan ya. Sama Robi Purbaja gak usah tepuk Boleh, tangan. ya, betul. Di hari itu sulit banget Nona, sumpah. Ya. Karena kan kita harus mengisi setiap gerakan, ada jatuh pun kita harus berusaha isi suara yang tepat. Aku kemarin kalau nggak salah ingat ada yang jatuh Atlas tapi gue suaranya Oleander. Nah lo, ketukar. Jadi kok nggak sinking gini ya, nggak sesuai. Nah jadi itu bagi aku sih ketika aku isi suara, adegan berantem di scene terakhir antara Oleander sama Atlas itu sangat menantang. Sangat menantang, karena yang isi dua-duanya sama-sama Robi Purba. Bener, dan Oke. jujur sebelum hari itu ibu saya puasa makan gorengan 2 hari ya Pak. Wah, Sama berat. sekali nggak makan patitan gorengan biar aman Bu. Biar aman Adegan semuanya. berantem soalnya, terima kasih. Air putih, tidak dingin. Kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa effortnya untuk memberikan tontonan yang luar biasa ke kita gitu ya. Coba Brooklyn atau Alia yang mau duluan, udah inget? Ini bisa dibilang kayak best day on set gitu kan ya, ketika lagi voice over. Silakan. I think all the days that we're dubbing were really fun. All of them. Because Nofi, she has like a lot of screaming, Oh, yelling, okay. high pitch, like, OMG! So I think those are really fun. So yeah, all the days. Not really one day, all the days really fun. And yeah. Semuanya ya, setiap hari ya gitu ya. Fun banget ya. Waktu kita dubbing bahasa Inggrisnya nggak sejago ini loh. Makin jago loh ini bahasa Inggrisnya, les di mana? Kebetulan namanya aja udah luar negeri Iya, ya. iya. Kebetulan. Maaf. Thank you for coming ya. Thank you. Lo jadi thank you for coming. Kita kasih tepuk tangan dong buat Brooklyn. Jadi setiap hari menyenangkan dan vibe itu benar-benar dibawa dan terasa gitu ya. Sampai ke hati penontonnya juga. Kalau Alia gimana? Tenang, yang ini inget kok. Oh yang ini kata. Ya, favorit aku itu masa-masa selama reading. Oh justru pas Iya, reading. pas ya? reading, karena kita bisa benar-benar bereksperimen gitu, dan untungnya tim dan coach-coach kita itu juga pada sangat terbuka pikirannya dan menerima masukan-masukan kita. Jadi kayak kalian kalau kita punya ide, kalau misalkan kalimat ini dibikin lebih sedih gimana, kita Oke. bisa eksperimen dulu, terus habis itu kita coba ulang-ulang sampai dapat. Nah, pengalaman itu yang bikin aku merasa lebih memperkaya skill aku juga gitu. Oke. Aku itu merasa itu berharga banget, dan untungnya dipertemukan dengan orang-orang yang terbuka pikirannya. Yes. Nah, dibanding pas lagi dubbingnya, kalau lagi ngerekam itu kan sendiri, jadi kan kayak harus fokus sendiri. Dan jadi makanya aku merasa lebih berkesan ketika reading karena rame-rame. I see. Terus kadang kita kayak keseripet dikit ya ketawa gitu kan gitu. Terus kita saling beli makanan, pesen makanan, sharing-sharing snack Dan juga. bukan gorengan dong tapi. Oh tentu,
Ada pisang madu juga ada. Jangan sedih, Bu Nani hadir juga. Oh, hadir ya. Tetap ya asupannya ya, Pak Bu ya. Oke, jadi kebersamaannya itu juga yang jadi paling berkesan dalam proses pembuatan film Zana ini. Kita kasih tepuk tangan dong. Karena pasti biasanya kalau ada proyek-proyek seperti ini menjadi keluarga yang baru lagi, seperti itu ya, pertemanannya terjalin. Nah, mungkin aku boleh kembali ke Ibu Liliana nih, Bu. Ini kan kita sudah mendengarkan ceritanya satu persatu masing-masing, begitu menarik di balik layarnya juga, sehingga kita yang menyaksikan jadi merasakan gitu ya. Pembelajarannya ada, fun-nya juga tetap ada. Mungkin boleh nih, Bu, pesan dan ajakan untuk para keluarga Indonesia, terutama nanti yang akan disampaikan lewat rekan-rekan media yang nanti liburan untuk menonton film Zana Whisper of, saya ngomongnya harus gini ya Bu, Zana Whisper of Volcano Isle. Karena kan dia bisik-bisik ya Bu ya. Tapi Ibu kalau ceritakannya pesannya jangan bisik-bisik Bu. Silakan Ibu Liliana, pesannya apa dan ajakannya? Ya, pesannya tentunya kita semua bersyukur bahwa kita bisa melewati semua tadi progres dari film ini ya. Karena begitu panjang yang kita lalui dan hari ini kita bisa di gala premier ini, kita sangat bersyukur pesannya. Dan untuk ajakannya ya tentunya saya mengajak kepada para keluarga Indonesia, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, pada saat liburan tentunya itu adalah momen-momen yang berharga untuk anak-anak kita. Kita buatlah sesuatu yang meaningful, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa di remember gitu. Jadi ajaklah anak-anak nonton film Zana karena film ini sangat berkualitas, bermutu dan baik untuk anak-anak. Terima kasih, kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah Ibu untuk ajakan dan juga pesannya. Terima kasih banyak, pastinya ini juga sudah mewakili teman-teman semuanya. Terima kasih untuk para filmmaker dan juga cast dari film Zana Whisper of Volcano Isle. Terima kasih. Kalau saya sudah selesai bertanya-tanyanya, ini saatnya buat teman-teman media, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya seputar film Zana Whisper of Volcano Isle. Silakan, boleh? Iya, nanti dibantu oleh tim untuk pertanyaannya. Boleh berdiri, namanya siapa, dari media mana, pertanyaannya apa? Silakan. Oke. Iya, mohon maaf sebentar. Maaf, kita tukar-tukar mic dulu. Selamat sore, saya Edo dari Urban News. Mungkin langsung ke Bu Liliana aja lah. Pertanyaan sederhananya, apa yang menjadi inspirasi Ibu dalam menciptakan karakter Zana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi setelah Indonesia ada di beberapa negara Asia. Apakah di tahun 2005 juga sama, 2025 ini Ibu akan nembus pasar Eropa dan Amerika? Paling tidak kalau Hollywood mereka kirim ke sini film-film animasinya, apakah kita juga akan dikirim ke sana sehingga pasar market internasional juga melirik Indonesia? Itu untuk Ibu. Untuk Pak Robi Susanto ini agak menarik sebetulnya secara produksi, karena saya nggak tahu yang dipakai artis atau animatornya ya lebih banyak dari luar apa dari Indonesia. Apakah Pak Robi juga menggandeng teman-teman SMK Kudus Raden Umar Said? Saya pikir ini ada pengembangan terutama sih untuk para animator kita sendiri banyak dipakai di luar gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia juga bisa menjangkau ke sana. Cuma itu, selebihnya sukses. Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Edo. Silakan mungkin Ibu Liliana mau langsung dijawab. Iya, saya jawab dulu ya. Inspirasi dari Zana ini tentunya kita melihat bahwa
pada awalnya saya tuh memikir bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Kita harus membuat film yang bermutu, yang dapat memberikan edukasi bagi mereka. Jadi saya melihat bahwa biasanya kita melihat ke alam ya, Iya, melihat ke betul. alam, terus melihat ke hewan-hewan gitu ya. Jadi saya melihat ada sosok yang menarik nih, kupu-kupu. Jadi tadi itu bicara tentang peri itu karena gini, nanti saya kasih tahu ceritanya. Jadi kupu-kupu, pertama yang saya melihat itu kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu itu akan saya bikin sesuatu yang bagaimana ya supaya dia hidup, supaya dia itu berinteraksi dengan kita. Jadi tadi saya bicara tentang anthropomorphism ya, yang mana sosok kupu-kupu itu dijadikan hidup seperti manusia, meskipun dia punya sayap. Nah, orang Indonesia kalau ngelihat orang sama sayap itu pasti peri katanya. Betul juga Jadi sih. pada Bu. awalnya itu kupu-kupu bukan peri. Oke, jadi begitu awal mulanya. Iya, jadi dari awal idenya itu kupu-kupu sih, karena saya mau membawa kupu-kupu ini kan mempunyai teritorial ya. Betul. Mereka mempunyai teritorial sendiri dan protagonisnya itu kupu-kupu dan antagonisnya itu kumbang gitu. Justru itu ada kumbang di Ada situ. kumbang, Iya. betul. Nah, supaya kan setiap movie itu kan harus ada antagonis ya, supaya menarik bagi anak-anak gitu, mana yang ada yang baik, ada yang jahat pasti gitu. Betul. Jadi itu membuat satu perbedaan yang berbeda gitu. Jadi itu awal mula yang saya melihat bahwa ada sesuatu yang kita bisa tarik di sini, yaitu masalah teritorial gitu. Jadi awalnya tuh teritorial. Jadi antara nggak bisa di-spill lagi ya. Iya. Nanti nonton aja gitu Coba biar nonton paham. ya. Betul. Nonton dulu nanti, karena Iya. itu ya awalnya teritorial. Oke, Iya. teritorial, kupu-kupu dan juga keinginan untuk memberikan tontonan yang berkualitas dan bermutu Iya. khusus untuk anak-anak seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita sudah antisipasi dari awalnya? Jadi sebelum kita tayang di bioskop di Indonesia, saya selalu challenge sama tim kami. Kita kan punya licensing MNC ya, Ya. MNC licensing. Jadi saya selalu bicara begini, bagaimana kita menembus pasar internasional? Karena kita tidak mau tidak mau hanya jagoan di kandang. Betul, Bu. Ya, Yes. kita mau harus karya kita ini harus bisa ditonton di luar gitu. Jangan kita cuma membawa Hollywood masuk ke Indonesia, tapi kita bawalah sesuatu yang dari lokal ini keluar gitu. Nah, itu saya challenge mereka untuk anak-anak licensing. Oleh sebab itu mereka sudah bicara sama beberapa negara, terutama di Asia, dan mereka setuju semua. Jadi setelah penayangan perdana di Indonesia, mereka akan nayangin juga di Singapura, Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Oke. Nah, itu ceritanya. Jadi saya sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali karena produk anak Indonesia bisa ke internasional, karena dengan standar internasional tentunya. Yes. Kalau standar kita nggak bagus ya nggak mungkin diambil Dibawa mereka keluar. juga. Betul. Jadi itu. Kita kasih tepuk tangan dong ya. Jadi ini sudah menembus pasar internasional atas challenge dari Ibu ya Bu ya. Luar biasa, terima kasih. Pak Robi, tadi juga ada pertanyaannya untuk artisnya nih, untuk animator-animatornya, silakan. Ya, terima kasih izin menjawab. Memang untuk Zana ini kita bekerja sama dengan studio dari luar karena kita memang ingin Zana ini berstandar internasional dan bisa go internasional. Namun perlu menjadi catatan bahwa semua proses supervisi itu dilakukan oleh MNC Animation, oleh talent-talent lokal kita, oleh supervisor kita yang sangat berbakat, itu yang melakukan proses revisi, umpan balik, itu semua dari supervisor kita. Dan talent in-house kita sendiri itu bervariasi. Oke. Ada SMK, ada lulusan memang sekolah animasi, ada yang belajar otodidak animasi. Jadi memang kita melihat skill dan expertise dari masing-masing talent kita itu sendiri gitu. Dan untuk produksi kita yang lain selain Zana, seperti untuk serial televisi kita, serial animasi kita, memang kita juga menggandeng studio-studio lokal, dan itu yang memang kita prioritaskan. Oke.
Jadi semuanya gabung di situ ya, aman semuanya. Kita berikan tepuk tangan ya, karena ini juga membuka opportunity gitu ya untuk artis-artis kita, seniman-seniman kita, para animator langsung supervisi juga gitu ya Pak ya. Terima kasih, semoga menjawab Mas Edo ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Boleh, namanya siapa? Mungkin boleh berdiri. Dari media mana pertanyaannya? Oh, udah di luar. Silakan Mas. Baik, silakan. Saya Gunawan dari Koran Indopost.com. Mungkin lebih ke ini ya. Sebelumnya selamat atas peluncuran tanggal 2 nanti ya, Gala Premier. Mungkin lebih ke pengisi suaranya nih. Kalau boleh cerita sedikit ketika melakukan dubbingnya gitu. Ada yang mengarahkan gak sih? Atau memang kalian sendiri yang akhirnya ngebentuk karakter itu dengan ngebaca skrip, oh ternyata karakter gini, gue harus gini, atau memang ada yang mendirect, apalagi Mas Robi itu ada 2 gitu kan, harus seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan seperti apa karakternya. Siap, terima kasih Mas Gunawan, silakan teman-teman dari Kanalia boleh. Makasih pertanyaannya. Iya betul, ada yang direct, dibantu oleh tim MNC Animation. Itu ada beberapa orang yang selalu pantau kita ketika setiap kita latihan skripnya, karena kita kan latihan itu berulang-ulang sampai kita benar-benar udah cocok dengan emosi dan storyline-nya dan karakter yang diinginkan dalam filmnya, baru kita masuk ke ruangan rekamannya agar bisa mulus gitu dan nggak retake berkali-kali kan gitu. Yes. Jadi betul Pak, ada yang memantau dan berikan kita coaching dan pelajaran-pelajaran yang panjang dan latihan yang panjang agar bisa memberikan performa terbaik. Yes. Gitu. Oke, ada tambahan lagi mungkin tadi ceritakan juga mungkin 2 karakter. Kakak Robi silakan. Aku tambahkan dari Alia sedikit, Om Gun. Jadi pada saat proses reading itu sekitar 6 orang mendampingi kita di satu ruangan. Jadi benar-benar ada yang khusus dari kata demi kata prediksinya, ada dari emosinya, ada dari actingnya, itu hampir ada 5-6 orang. Sementara di boothnya sendiri itu ada 4 yang mendampingi. Jadi ada yang mendampingi dari proses tapingnya, terus di supervisor tapingnya, ada juga dari yang mengatur emosi kita, membantu, dan juga dari actingnya sendiri gitu. Jadi memang setiap kita apapun proses yang kita lalui itu didampingi, karena takutnya kalau nggak didampingi kebanyakan pisang madu juga nantinya ya. Jadi memang benar-benar diawasi banget begitu. Terus kalau aku pribadi pada saat proses take-nya dengan 2 karakter yang berbeda memang dilakukan di hari yang berbeda, tentu saja tidak mungkin di hari yang sama. Kalau enggak, kasihan kejiwaanku juga ya. Bisa gilingan gue nanti sengaja, bisa agak-agak ini. Tapi pada saat proses fighting itu memang karena ada suara-suara tambahan yang perlu ditambahkan, dan juga ada suara berantemnya, itu dilakukan di hari yang sama sih. Kalau misalkan ditanya apakah ada proses two-way communication antara dubber, talent, dan juga teman-teman yang bantu kita untuk tapingnya, itu ada. Jadi misalkan ada satu kalimat, kalau menurut kita emosinya kurang dapat, kita diizinkan untuk retake. Dan kita pun juga mengizinkan untuk teman-teman di ruang booth, di booth recordingnya, kalau menurut mereka emosinya dapat nggak ya? Dapat atau enggak ya nggak apa-apa, kita retake lagi gitu. Dan bahkan Pak Titan pada saat proses tapingnya pun ada beberapa dialog yang kita buat lebih nyaman untuk didengar. Ada pengubahan, dan itu kita diizinkan untuk memberikan masukan-masukan ya. Iya betul. Kira-kira kalau misalkan kita rubah sedikit begini gimana ya, boleh nggak begitu. Dan ternyata biar kita menyampaikan ke adik-adik di bioskop yang mendengar tuh nggak kaku begitu. Jadi memang ini kita memang didampingi, tapi kita nggak yang terlalu disaklekin gitu ya. Yeah. Benar-benar two ways communication teknik lah di dalam pengambilan suara ini. Gitu sih. Oke. Satu lagi sih. Paling banyak berapa kali? Aku. Oh masing-masing ya. Kalau aku retake itu paling sulit pada saat yang berantem berdua itu paling 4-5 kali sih. 4-5 kali, belum banyak itu Kak Robi. Belum banyak ya. Banyak tuh 27. Gitu ya. Banyak banget. Coba kalau Brooklyn ada berapa kali retake yang kamu paling inget? Yeah, maybe like 4, 5. Oke, sekitar itu ya, sama ya.
Oke, kalau Alia? Sama kayak Brooklyn. Oke. Karena readingnya mantap banget sih Om. Satu Oke. bulan itu kita selain reading kita sekolah juga kayak dapat sekolah gratis Bener. gitu. Makasih banget Bu Liana. Kita kasih tepuk Thank tangan you. dong. Kita dikasih sekolah gratis. Iya, jadi seperti itu prosesnya ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya teman-teman. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan boleh dibantu tim. Iya boleh. Ya, makasih, saya Ari dari Tabloid Bintang. Pertama buat Pak Robi dulu, mungkin dari sisi produksi apa yang paling istimewa menurut Pak Robi, karena kan udah menggarap beberapa project juga gitu, dan ini project yang cukup panjang gitu secara menggarap. Apa yang paling istimewa dari project ini? Kedua, buat Kakak Robi mungkin ini ada dua karakter yang satu lagi tuh agak neken tenggorokan kayaknya ya, itu mungkin sempet gatal atau radang gitu, boleh diceritain hal-hal fakta-fakta di balik yang penonton nggak tahu bagaimana kerasnya sebenarnya mengisi suara itu seperti apa. Makasih. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Jadi di setiap produksi film MNC Animation itu kita selalu coba push quality dari animation kita dan juga quality dari tampilan visualnya. Jadi di film Zana ini kita yang mengesankan adalah kita benar-benar coba push kemampuan kita, skill kita untuk achieve quality dari visualnya, animasinya, dan dari sisi penceritaan dan pengisi suara juga. Jadi selama proses produksi ini memang kita benar-benar di challenge untuk push our quality. Jadi memang yang berkesan itulah challenge-nya. Terlampaui tapi challenge-nya ya Pak ya. Kita udah nonton jadinya kan mantap. Terima kasih, kita tepuk tangan jawabannya. Kakak Robi. Makasih Mas atas pertanyaannya. Jujur setelah melalui 3 proses film barengan sama MNC Animation dan bagaimana melihat kesulitan dan juga sulitnya menjadi seorang talent voice over ya. Yes. Aku rasa dari zaman kita Doraemon sampai dengan sekarang, aku rasa bayaran teman-teman talent voice over tuh harusnya tinggi banget loh. Kita Saya kasih tepuk tangan buat teman-teman talent voice over karena emang sulit Mona. betul sekali. Dan kebetulan waktu itu aku berbarengan dengan program Indonesia's Got Talent di RCTI, jadi suaranya memang udah kebentuk serak-serak gitu Om. Jadi agak sedikit sering teriak-teriak di panggung, jadi ke bawah. Cuman jujur, aku waktu itu minta keleluasan untuk boleh bawa tumbler ke dalam ruang booth, karena kita tahu itu kan nggak boleh sebenarnya. Cuman biar tenggorokan tetap terjaga sih. Waktu itu memang aku mencoba untuk bisa dibilang mensiasatinya itu, walaupun suaranya seperti terjangkit di tenggorokan, tapi aku pakai satu nafas dan dari diafragma Om, jadi nggak terlalu tersiksanya di sini. Dan setelah itu sampai rumah ya udah langsung FJ Trojes aja Om. Iklan lagi bersama. Bener, sama jahe kencur dan teman-temannya ya. Kunyit-kunyit itu segala macam langsung dikunyah-kunyah aja Om. Cukup Om. Oke, cukup ya menjawab ya. Terima kasih, kita berikan